Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMH, jumpa lagi dengan kita di podcast RSMH. Hari ini kita akan berbincang dan membahas lebih dalam dengan salah satu senior perawat di RSMH, yaitu Ibu Rodia. Halo Ibu Rodia. Halo, sehat Bu? Alhamdulillah. Tentunya harus sehat ya Bu ya, semangat. Iya. Sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan tentang Bu Rodia, kita akan mengenal dulu Bu Rodia ini. Nama Bu Rodia adalah Haja Rodia Nurdin, Eskep MKes. Tempat lahirnya di Pulau Kemantung, benar ya Bu ya? 10 Juli 1967. Bu Rodia ini mempunyai 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki ya Bu ya. Semuanya udah menikah Ibu? Yang baru menikah 1 orang. Oh, 1 orang. Udah punya. Baru 1. Alhamdulillah. Baik. Bu Rodia ini bekerja dari awal itu di tahun 1989 sampai sekarang, Bu? Iya, betul. Wow, berarti sudah 32 tahun. Luar biasa sekali ya sahabat RSMH. Baik, lahir dan dibesarkannya tadi di Pulau Kemantung itu udah merantaunya berarti udah dari tahun berapa, Bu? Atau lahirnya aja di sana? Kalau cerita orang tua itu lahirnya di sana, di desa Pulau Kemantung, yang dulu tidak masuk dalam map ya, tapi sekarang sudah ada GoCar, masih bisa masuk ke sana, artinya sudah masuk map. Orang tua ke Palembang untuk mencari nafkah dan sesuap nasi buat anak-anaknya. Itu tahun berapa Ibu? Itu sekitar tahun 70. Tahun 70. 70 ke Palembang, karena di tahun 70 itu kita mulai di Palembang. Seingat saya di 70 itu saya sudah di Palembang. 7. Iya. Ibu dari berapa saudara Bu? Saya 6 saudara. Ibu anak ke? Anak yang pertama. Anak pertama, berarti masih punya adik-adik ya Bu ya? Iya. Oke. Waktu itu pada saat kecil berarti semua langsung ikut pindah ke Palembang ya Bu ya? Iya. Ikut orang tua. Oke. Karena yang lahir di Pulau Kemantung itu cuma saya. Oh, cuma Ibu. Karena yang 5-nya udah lahir di Palembang. Udah di Palembang, Iya. lahirnya di Palembang. Kita kan waktu kecil tuh punya cita-cita ya Bu. Kita pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Biasanya pada anak kecil tuh kan cita-citanya begitu ya Bu ya. Pada dasarnya. Pada saat itu Ibu cita-cita awal itu apa Bu? Kita kan pada saat sudah baru mengenal yang namanya mau jadi apa itu kan mulai SMP ya. Jadi di SMP itu kita sering berubah-ubah, pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen mau jadi apa gitu ya. Nah, begitu tamat SMP kita informasi bahwa ada sekolah namanya SPK ya, Sekolah Perawat Kesehatan. Dan di situ kita minat untuk sekolah di situ ya, alhamdulillah kita diterima di Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi dengan sekolah itu ya disitulah cita-citanya mulai Iya. Ada pengen jadi perawat. Mulai ya, Bu? jadi perawat karena itu adalah sekolah kesehatan ya, perawat kesehatan kalau dulunya. Jadi begitu tamat SMP mungkin selevel SMA dulu ya. Kami di Sekolah Perawat Kesehatan itu, saya kebetulan waktu di Sekolah Perawat Kesehatan KSDM 2 Sriwijaya gitu. Oh, jadi begitu ya Bu ya, cita-citanya emang pengen, wah tertarik banget nih sama perawat, jadi langsung sekolah keperawatan. Sekolah perawat gitu. Setelah jadi perawatan itu lanjut sekolah lagi langsung ya Bu, atau ada senjang waktu untuk Ibu kerja dulu, atau langsung lanjut lagi ke keperawatan yang selanjutnya? Oke, jadi gini, tahun 87 kita selesai, kita kerja dulu, sambil kerja terima PNS 89, 89 terima PNS, kebetulan diterima di RSMH, 90 nikah, mengurus anak dan keluarga, baru kemudian sekolah melanjutkan step by step. Itu waktu S2-nya di mana Bu? Ya, kebetulan S2-nya di sekolah yang di domisi Palembang. Di Palembang juga ya Bu? Enggak kemana-mana. Karena kita sambil sekolah sambil ngurus anak, dan kebetulan S2-nya bareng dengan anak sekolah. Oh, itu jadi barengan anak sekolah. Iya, sambil berlomba ikut bareng. Jadi motivasinya tuh sama ya Bu, saling menyemangati antara anak dan Ibu. Jadi kita tuh sekolah itu sebenarnya memang salah satu tujuannya karena kita kepengen menambah ilmu ya, yang karena
kalau kita hanya punya ilmu ini, siapa tahu ada ilmu yang lain yang mungkin akan lebih menambah wawasan kita. Yang kedua itu jelas motivasi buat anak, ya. Motivasi. Jadi dulu anak-anak bilang, Ibu nanti kalau udah selesai S2 jangan nyambung lagi ya, karena kami belum selesai S1. Gitu. Jadi anak termotivasi juga ya Bu ya? Termotivasi juga gitu. Berarti anak Ibu juga keperawatan ya Bu? Atau alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Bukan alhamdulillah ya, tidak ada yang di keperawatan. Kayaknya semuanya di luar dari kesehatan. Ada satu di rekam medis yang nomor 2. Oh iya. Berarti kalau perawat hanya Ibu sendiri di rumah berarti? Sendiri. Yang nomor 1 juga keluar dari kesehatan. Nomor 3 basicnya di kesehatan juga, tapi kerjanya bukan di kesehatan. Nomor 4 juga di luar kesehatan gitu. Oh gitu. Berarti bervariasi ya Bu ya? Iya betul. Semuanya bervariasi. Kita tuh kan biasanya kalau di zaman kuliah tuh ada pengalaman unik, pengalaman menarik gitu lah Bu. Ada nggak Bu? Boleh diceritakan dengan sahabat RSMH Bu? Oh ya. Jadi pada saat kita sekolah itu kenapa saya bilang unik ya? Karena pada saat kita sekolah itu kebetulan kita sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Di situ kita bersaing dengan anak. Jadi pada saat kita mau kuliah, anak juga mau kuliah. Yang uniknya lagi kita mau bayaran, anak juga mau bayaran ya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Anak semangat sekolah karena kita juga semangat sekolah, rezeki Tuhan yang ngatur ya. Itu namanya lika-liku lah Bu ya. Kehidupan. Kemudian itu yang sudah sekolahnya. Tapi yang lebih unik lagi pada saya memulai sekolah itu di SPK KSDM 2 Sriwijaya, tahu sendiri. Di sana kan sistemnya ABRI. Jadi kita kalau subuh jam 5 itu kita harus dibangunkan untuk senam dulu sama mbak-mbak polwan itu kan. Ya, jadi siapa yang kesiangan itu kena siram. Jadi itulah motivasi kita bahwa semuanya berawal dari kita sekolah. Disitulah kita memulai untuk mengambil hikmahnya, yaitu kita mulai belajar disiplin. Sampai sekarang kita berusaha untuk selalu disiplin. Jadi disiplin itu udah terbentuk dari waktu zaman mulai sekolah, di sekolah. Pernah nggak Ibu disiram pada saat itu? Iya pernah. Yang namanya di sana itu terlambat sedikit disiram. Udah bangun terlambat berlari disiram. Berarti selain sekolah kesehatan kita dilatih untuk sehat juga ya Bu di sana. Sehat. Kita senam pagi dulu gitu. Tapi kan kalau misalkan itu jadi inget kenangan ya Bu. Aku dulu pernah di sekolah di situ senam, lari, terus pendidikannya tuh benar-benar disiplin ya Bu ya. Waktu itu memang harus betul-betul disiplin. On time. Jadi memang harus disiplin karena kan kita akan memberikan pelayanan pada dasarnya ya Bu ya, target waktu. Sangat luar biasa pengalamannya ya teman-teman sahabat RSMH. Setelah balik ke sana kita balik lagi Bu ke perjalanan karir lagi pada saat Ibu diangkat menjadi PNS itu. Pada saat itu kan pastinya tetap ada tes ya Bu ya. Motivasi yang utama yang buat Ibu semangat itu pastinya keluarga ya Bu ya. Boleh diceritakan Ibu? Dulu kita jadi PNS itu tidak seperti sekarang yang harus tes beberapa kali ya. Dulu kita hanya memasukkan lamaran, menunggu keluar SK, langsung penempatan gitu. Jadi tidak ada melalui tes-tesnya lagi. Ya, enggak kayak sekarang yang ket ya Bu ya. Tes keluar nggak lulus. Kalau gitu masukin aja lamaran. Alhamdulillah. Berarti emang jalan takdirnya untuk jadi PNS ada di RSMH, menemani semua sahabat RSMH ya Bu, memberikan pelayanan. Pada saat kerja itu pertama kali Ibu ditempatkan tugas itu di mana Bu? Saya pertama kali ditempatkan dulu namanya ruang ortopedi ya. Di sana kita 5 tahun. Kemudian pindah ke penyakit dalam itu nggak sampai 1 tahun karena begitu pindah nggak lama saya cuti mau melahirkan anak ketiga. Masuknya saya langsung pindah ke anak-anak sampailah di tahun 2000 saya dimentok di anak-anak. Kemudian itu tadi setelah 2017 saya sampai dipegang kebidanan dan sekarang ya alhamdulillah diberi amanah.
lagi. Dibeli amanah. Iya. Jadi teman sahabat RSMH, Bu Rodia ini adalah kepala instalasi rawat inap di RSMH. Jadi kalian kalau mau rawat inap, ada Bu Rodia di sini kepala instalasinya. Siap. Iya. Setelah tadi kan kita cerita tentang pengalaman Ibu awal masuk ke RSMH, jadi PNS, kan Bu ya. Ada nggak pengalaman menarik pada saat Ibu kerja di RSMH itu yang sampai sekarang tuh masih keinget terus gitu loh Bu. Jadi kena gitu. Oh, gitu ya. Iya. Yang Ya, sedih, ada. yang bahagia, boleh Ibu ceritain kita mau. Ya, jadi gini, dulu mindsetnya kita ini kalau mau masuk ke anak-anak itu, aduh takut sekali ya. Semua orang kalau udah mau masuk anak-anak itu kayaknya gimana lah ya, yang mau nangis, yang mau apa nggak mau. Ngeriuh lah, Bu, ya. Ngeri sekali masuk anak-anak itu. Jadi kebetulan waktu itu saya nggak ada informasi bahwa mau masuk anak-anak. Zaman dulu kan nggak ada WA kan, tiba-tiba keluar SK saya masuk langsung ke anak-anak. Ya udah nerima aja. Begitu di anak-anak, saya langsung masuk ke ruang neonatus. Bayangin di ruang neonatus itu saya harus ketemu bayi kecil yang beratnya 1.500. 1.500 yang saya klonin, yang saya kasih minum dari jam 9 sampai jam 11. Bagaimana bayi ini bisa minum ya, kita kasih terpasang info dan itu merupakan hal yang tidak pernah terlupakan. Jadi sampailah saya di situ sampai di tahun 2012 saya tetap di megang neonatus. Disitulah kita belajar dari kita bekerja di ruang neonatus ya, bagaimana bayi kecil itu yang dia tidak pernah meminta, dia tidak bisa ngomong, dia tidak pernah merasakan bagaimana oh saya sakit, tidak. Jadi itu hanya dari kita naluri kita. Sehingga dari situ kita mengambil pengalaman bahwa bekerjalah bukan hanya dengan pikiran, dengan skill ya, bukan hanya dengan pandangan mata kita, tapi bekerjalah dengan hati yang ikhlas, dengan keikhlasan dan dengan hati. Jadi dengan bekerja seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat membuat orang lain bisa terlayani, dan juga kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Iya, benar sekali. Ya. Berarti kita tuh kalau kan kerjanya nyaman gitu ya Bu ya, nyaman, melayani dengan hati. Betul. Apalagi itu kan seorang anak kecil, bayi berapa Bu? 1.500. Masih kecil banget ya Bu ya, kayak botol aqua kali ya Bu ya, botol. Iya, ya seperti botol aqua ini. Sangat kecil dan tipis berarti ya Bu. Tipis. Harus hati-hati melayaninya. Betul. Apalagi itu Ibu diamanatkan langsung oleh Karu ya Bu ya? Iya. Jadi waktu itu saya begitu dapat SK masuk neonatus, saya menghadap ke kepala instalasinya juga. Kemudian saya diserahkan ke kepala ruangannya, ternyata itu adalah ruang neonatus. Dan saya diberi, ini kelolaan kamu, ini bayi 1.500, tolong kamu beri dia minum. Jadi saya memberi minum dengan 5 cc itu dari jam 9 sampai jam 11 pelan-pelan. Itulah pengalaman kita, bagaimana kita harus menghadapi dengan penuh sabar, dengan hati tadi. Berarti itu disuntik pakai pet gitu ya Bu minumnya? Jadi kita dulu diajarin bisa pakai sepet dan juga diselingin menggunakan pakai sendok ya. Karena dulu kita belum belajar bagaimana cara metode kanguru dan sebagainya gitu. Ya. Tapi si bayi tadi merespon, mau ya Bu? Mau merespon. Ya itu tadi, karena bayi kecil begitu kita kasih minum, ya nanti dia tidur lagi. Harus kita bangun-bangunin dulu sampai berapa menit baru dia bangun lagi. Karena begitu masih banget kecil Bu ya. Jadi kayaknya kita harus berhati-hati banget. Betul. Tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman kerja, pengalaman kuliah, tentang biodata Ibu. Semua kita udah sharing. Saya mau rewind lagi tentang keluarga. Okay. Dari keluarga, apa sih yang Ibu lakukan biasanya, quality time-nya Ibu sama keluarga rumah itu gimana Bu? Iya. Jadi kita kumpul komplit sama anak-anak itu pada saat anak-anak itu batas SMA ya. Jadi mereka, saya jujur ibu rumahan ya. Ibu rumahan. Begitu pulang dari kerja, saya di rumah. Apapun yang mau saya kerjakan, saya di rumah karena saya harus sambil mempermereka. Karena mereka adalah
boleh dibilang itu adalah aset kita ya, seperti itu. Harta yang paling berharga lah Bu. Harta yang paling berharga. Jadi di situ kita ya kumpul lah anak-anak yang namanya dulu kita belum ada GoFood, belum bisa pesan makanan. Jadi apapun itu kita masak sendiri. Mungkin bagi orang lain itu enak, tapi itulah masakan ibu buat anak-anaknya, seperti itu. Masakan ibu tuh selalu dikangenin loh Bu. Iya, apapun yang dimasak pasti kita kangen dengan masakan itu. Berarti kalau di rumah kumpul gitu ya Bu, di satu rumah, di satu ruangan kumpul, makan bareng, cerita-cerita, quality time-nya begitu berharga ya Bu ya. Karena setelah tamat SMA mereka udah mulai kuliahnya nggak di Palembang ya, jadi mereka sudah mulai keluar, mereka kuliah di luar, dan alhamdulillah setelah selesai kuliah mereka juga langsung kerjanya juga nggak di Palembang. Nggak di Palembang, berarti di luar Palembang semua? Di luar semua. Di sini ada? Di sini cuma ada satu. Jadi dulu ada pengalaman makannya ada makanan nih, jadi ini ibu bikin makanan nih, makanlah. Ya, inilah makanan yang terenak yang ibu buat. Kalau beli gimana Bu? Jadi saya bilang, kalau kamu mau makanan yang enak, yang mahal harganya, kalau kamu mau pakaian yang bagus, yang mahal harganya, benar sekolah, jadilah orang pintar dan bekerjalah. Nanti apabila kamu berhasil dan sukses, belilah makanan yang paling enak, belilah baju yang paling mahal. Seperti itu. Seorang ibu tuh bakal diingat terus ya Bu ya. Jadi ada pesawat terbang nih, ibu enak ya naik pesawat terbang. Kalau kamu nanti sekolah yang benar, sekolah yang pintar, bekerjalah ya, bila kamu dapat uang banyak, di atas pesawat itu nanti kamu akan tidur di atasnya. Tidak hanya kamu bisa melihat. Dan bisa terbukti betul ya, anak-anak kadang-kadang kalau bolak-balik Palembang Jakarta, Palembang Batam dan sebagainya, itu ya betul tidur kuat. Iya, karena apa secara tidak langsung itu ada satu doa seorang ibu. Saya jadi merinding nih sahabat RSMH. Karena kan itu salah satu ucapan ibu itu adalah doa juga. Iya, betul. Berarti semua sekarang sudah dinikmati ya Bu ya oleh anak-anak. Alhamdulillah. Setelah itu pastinya ibu punya hobi dong Bu. Hobi ibu tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau hobi bener itu kan harus rutin ya. Nah, yang namanya spesifik itu tidak, tapi kebiasaan dari dulu, dari kita masih kecil, remaja sampai nikah, itu ya kita biasa nanam bunga. Walaupun bunga itu bukan bunga yang mahal, bukan bunga yang bagaimana ya, yang penting ada tanaman bunga itu udah. Yang penting bunganya mudah didapat, ngurusnya nggak susah, dan bandel, nggak mudah mati gitu aja. Apa itu? Contohnya bunga apa tuh Bu yang kayak gitu yang bandel? Bunga yang bandel itu seperti, jadi saya perhatikan dulu, kami biasa masih kecil nanam supler ya. Supler. Tapi setelah bekerja saya perhatikan di sini bunga apa yang paling bandel, itu adalah bougainville. Saya lihat bougainville itu ya walaupun kering bagaimana dia tetap tumbuh. Ya kita tanamlah bunga itu. Yang mungkin rutinitas kita harus menyiramnya setiap hari itu kan susah ya. Jadi ya mungkin itu lebih mudah kita merawatnya seperti itu. Tapi tetap dirawat. Walaupun kita tidak rutin, namun tetap dirawat, artinya diberi tambahan tanah, dikasih pupuk, tetap orang itu akan tumbuh apabila dia dipupuk. Wah, berarti sama kayak kehidupan lah ya Bu tanamannya. Sama-sama kehidupan di dunia. Sama kehidupan. Berarti hobinya bercocok tanam loh sahabat RSMH. Bunga-bunga. Oh, berarti di rumah banyak bunga ya Bu ya? Kalau banyak sih enggak. Oh, enggak. Tapi ternyata kalau ditanya ada bunga Bu? Ada. Kalau misalkan ditanya, Bu, ada ini hari trennya janda bolong ya pada saat itu ya Bu? Ada ya Bu ya? Kalau ditanya ada. Gitu aja. Jadi saat ditanya ada gitu ya Bu? Ada aglonema Bu? Ada. Walaupun yang lokal. Yang penting ada. Saat tren ada, kita ada ya Bu ya? Gitu aja. Berarti bercocok tanam teman-teman, kalau misalkan mau belajar bercocok tanam, bisalah kalian minta temenin sama Ibu Rodiah ini. Iya. Baik Ibu, setelah hobi Ocha mau tanya-tanya yang lain. Setelah kita banyak nih sudah bercakap-cakap,
kita kan biasanya ada suatu keinginan, walaupun di umur ibu yang udah berumur, tapi semangat loh, semangat, terus tetap sehat. Pastinya ibu ada salah satu impian lah di suatu saat di masa yang akan datang di depan. Impian apa sih yang ingin ibu wujudkan lagi? Gitu ya. Jadi kalau di masa bekerja ini, doa kita adalah yang pertama sehat. Sehat, ya tentu. Sehat yang nomor pertama satu ya Bu ya. Yang selama saya bekerja, apa sih yang akan saya berikan? Apa sih manfaat yang akan saya berikan buat tugas saya, buat pekerjaan saya? Dan andaikan nanti saya telah pensiun, insya Allah kita lulus ASN, masih ada kenangan yang dapat kita beri terbaik buat rumah sakit, buat tempat kita bekerja. Ya, apapun yang kita kerjakan, semoga bermanfaat buat orang lain. Itu tentunya yang pasti ya Bu itu ya. yang pasti ya. Tentunya kita semua dan ingin bermanfaat buat gitu. Kita tuh pasti punya moto hidup ya Bu. Iya. Moto hidupnya Ibu gimana? Bisa kita barangkali bisa menjadi motivasi juga buat saya yang masih muda. Jadi ada semangat pengen nih kayak Bu Rodia, motivasi motonya keren gitu. Jadi kembali lagi ya, apapun yang kita kerjakan, yang kita bawa itu adalah ikhlas dulu. Ikhlas. Ya, karena seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita ikhlas dia akan menjadi ringan. Ya. Nah, semoga dengan keikhlasan kita, kita dapat memberikan terbaik buat orang lain. Melatih kita dengan ikhlas itu akan menjadi orang yang sabar, sehingga kita kembali ke rumah dalam keadaan dengan penuh keikhlasan, happy pulang ke rumah. Happy. Berarti pulang ke rumah kita merasakan aku nggak ada beban apa nih, aku udah happy kan tanamkan keikhlasan di hati. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu. Tentang apa sih yang Ibu ingin sampai Ibu ucapkan terima kasih kepada siapa? Itu kepada siapa terima kasih yang Ibu ucapkan pertama sekali tentang capaian-capaian yang udah Ibu capai sampai saat ini? Baiklah, terima kasih itu yang pertama jelas ya. Kita bisa seperti ini itu berkat doa orang tua. Orang tua nomor satu. Walaupun duanya sudah almarhum dan almarhumah, itu tetap menjadi doa kita sebagai rasa syukur terima kasih kita terhadap mereka. Yang kedua, terhadap suami, apapun itu support dia itu sangat berguna karena izin dia kita seperti ini. Kemudian yang membuat kita bersyukur adalah dengan adanya anak-anak kita yang saling mensupport, saling memahami satu sama lain ya, seperti itu. Dan di tempat kita bekerja, kita berterima kasih kepada institusi kita di mana tempat kita bekerja, karena kita sudah diberi kesempatan untuk menjalankan amanah. Semoga amanah yang diberikan kepada kita dapat kita jalankan dengan dapat memberikan yang terbaik, terutama kita di RSMA ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dapat memberikan contoh yang terbaik buat semua. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita lakukan, itu akan menjadi amal jariah kita. Amal jariah untuk ke depan kita yang Allah sadar. Wah, sahabat RSMH, dari tadi kita berbincang tentang kehidupan Ibu Rodia yang luar biasa ini, yang semangat motivasinya luar biasa. Berakhirlah podcast kita di episode kali ini. Dari satu kesimpulan yang saya ambil dari perbincangan saya dengan Bu Rodia adalah keikhlasan kita untuk memberikan pelayanan kepada semua orang. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.